Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita doakan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita siapkan puji syukur 682. Mari kita bangkit berdiri. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu Paskah yang keempat, dan pada hari Minggu Paskah keempat ini gereja juga mengajak kita untuk merayakannya sebagai hari doa panggilan sedunia.
dan hari ini sebagai tahun yang ke-58. Tentu kita berharap bahwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Yesus dalam Injil yang akan kita dengarkan, Dia memastikan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dan semoga kita pun yang diutusnya sungguh-sungguh dalam kehidupan dan panggilan kita masing-masing, kita boleh menjadi gembala-gembala yang baik. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini di hadapan Allah, sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala yang baik, yang mengenal kami, domba-dombamu, dengan segala kelemahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah gembala baik yang mempertaruhkan hidupmu demi keselamatan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah gembala baik yang menghidupi kami dengan hidup ilahi-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah,
kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon berilah kami keberanian untuk mengikuti jejaknya, mencintai sesama secara tulus, kendati harus disertai dengan pengorbanan. Kami juga bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah menggembalakan kami dengan setia hingga saat ini, dan kami boleh mengalami kasih dan berkat-berkat-Mu. Kami pun bersyukur bersama dengan hamba-Mu Aprilia Putri yang merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Engkau telah mempercayakan rahmat yang begitu besar kepadanya, dan dengan penuh kasih Engkau telah menuntunnya di dalam menjalani kehidupannya ini. Dan kami mohon semoga dalam perjalanan hidup selanjutnya, terlebih dalam cita-cita hidupnya, Engkau tetap menyertainya, memberkatinya, agar dapat menjalaninya dengan setia dan dengan penuh kasih. Juga mohon pertolongan-Mu untuk kelancaran studi yang sementara ia jalani. Biarlah tangan kasih-Mu menuntunnya di dalam menuntut ilmu, agar dapat memperolehnya dengan baik dan juga dapat ia pakai dalam memajukan kehidupannya dan juga di dalam pelayanan-pelayanannya kepada sesama kelak. Semuanya ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Putramu Yesus Kristus. Dialah Gembala yang baik kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Para Rasul. Tatkala dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum-kaum tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik terhadap orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka hendaklah kamu sekalian dan seluruh umat Israel mengetahui bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tetapi dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depanmu. Yesus adalah batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Demikianlah sabda Tuhan. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku tak akan mati, melainkan hidup abadi. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku tak akan mati, melainkan hidup abadi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku tak akan mati, melainkan hidup abadi. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku tak akan mati, melainkan hidup abadi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan.
aku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintahku, inilah perintah yang aku terima dari Bapa-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah gembala yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, membayangkan seorang gembala tentu tergantung dari situasi atau lingkungan kehidupan di mana kita hidup. Kalau orang dari daerah di mana banyak ternak, tidak mudah untuk membayangkan bagaimana seorang gembala. Tapi kalau kita hidup di kota metropolitan, agak sulit untuk membayangkan seperti apa itu sang gembala. Tetapi bahwa kita dapat memahami, dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Pada zamannya tentu saja Yesus bukanlah berprofesi sebagai gembala. Ayahnya seorang tukang kayu, dan kemudian ia berkeliling mewartakan kabar gembira. Tetapi Yesus mengambil suatu perumpamaan. Sang gembala tentu saja karena melihat situasi di mana gembala tidak mungkin meninggalkan domba-dombanya ketika ada suatu yang mengancam domba-domba itu. Kalau tadi digambarkan, kalau ada serigala, gembala yang baik pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk
mempertahankan domba-dombanya itu, akan mengusir serigala-serigala itu. Tetapi gembala yang tidak baik tentu akan meninggalkan domba-domba itu, akan membiarkan domba-domba itu diterkam oleh serigala-serigala yang buas. Sebenarnya kalau secara sederhana kita dapat mengerti bahwa menjadi seorang gembala tidaklah mungkin dapat menjadi gembala tanpa adanya ikatan kasih dengan domba-domba yang digembalakan. Seorang gembala kalau tidak mengasihi, tidak mencintai apa yang digembalakan, maka pasti akan menggembalakannya dengan semau-maunya. Bahkan bisa jadi seadanya dan tanpa perhatian. Tetapi kalau didasari dengan kasih, maka ia akan menggembalakan domba-domba atau ternaknya itu dengan baik, dengan penuh perhatian. Kalau Yesus menggambarkan bahkan harus menyerahkan nyawa demi domba-domba. Dan sesungguhnya Yesus menunjukkan hal itu dalam tindakan nyata dalam penggembalaan kepada umat yang diselamatkannya. Yesus sendiri mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-domba, yakni kita umatnya, yang berhadapan dengan berbagai macam tantangan, persoalan, yang kalau pada zaman Yesus tentu saja menghadapi penolakan-penolakan dari berbagai pihak, termasuk para ahli-ahli Taurat, tua-tua, dan ahli-ahli agama, menolak kehadiran Yesus, menolak murid-murid Yesus yang juga mewartakan kabar gembira. Dan dalam penolakan-penolakan itu, Yesus tidak menyerah. Justru ketika ia mendapatkan tantangan penolakan-penolakan, ia maju paling depan, dalam tanda petik menjadi tumbal untuk keselamatan kita. Lewat cara itulah Yesus menggambarkan sang gembala itu, gembala yang baik. Pada tahun ini Paus mengambil seorang tokoh, Yosef, suami Maria, sebagai teladan panggilan. Kenapa Yosef? Yosef, sang tukang kayu, orang sederhana, tidak banyak punya pengaruh, tidak mempunyai kedudukan, tetapi Allah memanggilnya, memberikannya suatu peran yang sungguh luar biasa besarnya, akan mendampingi Bunda Maria yang akan melahirkan Yesus, sang gembala baik itu. Dalam segala kesederhanaannya, dan meskipun juga diperhadapkan pada situasi yang baginya bukanlah hal yang mudah, ketika harus ditawari untuk mendampingi Bunda Maria yang saat itu sedang mengandung dari Roh Kudus. Bagi seorang laki-laki sederhana,
Ini persoalan yang luar biasa, yang berat, yang dalam kitab suci juga dikisahkan bagaimana Yusuf berhadapan dengan situasi seperti itu, ia bermaksud diam-diam meninggalkan Maria karena tidak ingin mencemarkan nama baik Maria. Tetapi meskipun demikian, tentu saja dengan segala niat yang baik itu, dikatakan bahwa malaikat hadir dalam mimpinya pada malam hari dan memperingatkan kepada Yosef supaya ia mengambil Maria sebagai istrinya karena anak yang sedang dikandungnya dari Allah. Maria mengandung dari Roh Kudus. Yosef yang sederhana, yang secara manusiawi pasti tidak akan mampu memecahkan misteri atau masalah ini, tetapi ternyata dengan kekuatan dan tuntunan Allah, ia dimampukan untuk menerima Maria dan mendampingi Maria di dalam membesarkan Yesus Sang Gembala baik itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sembari kita merenungkan bagaimana kita, sebagaimana ajakan Yesus menjadi gembala-gembala yang baik, kita juga diharapkan untuk sungguh-sungguh berdoa bagi para gembala dalam gereja, orang-orang yang menanggapi secara khusus panggilan Allah dalam pelayanan-pelayanan khusus. Bukan hal mudah yang dihadapi mereka, para imam, para suster, para frater, dalam menggembalakan atau dalam mendampingi umat dalam hidup iman. Kemarin saya mendapatkan telepon dari seorang dari umat yang tanda petik curhat soal pengalaman bahwa ia sakit hati dengan seorang pastor yang saya tidak tahu persis persoalannya, hanya karena tidak ketemu bahasanya. Lalu merasa bahwa pastor menganggapnya sebagai orang yang tidak peduli, orang yang tidak menghargai waktu pun orang lain. Dan saya hanya mengatakan, apakah pernah konfirmasi kepada pastor bahwa memang pastor bermaksud seperti itu atau bagaimana? Lalu dia katakan, tidak pastor, tetapi saya merasa pastornya begitu. Lalu saya katakan, tolonglah kamu telepon atau hubungi pastornya, apakah memang dia bermaksud seperti itu? Sebelum kamu telanjur menyakiti hatimu sendiri dan menganggap pastornya itu seperti itu. Lalu dia mengatakan, tidak pastor, memang saya sangat sakit hati karena pastor memang sudah begitu. Nah, kadang-kadang para pastor berhadapan dengan situasi yang memang kadang tidak ditahu apakah ini soal atau bukan, tetapi dipersoalkan. Nah, itu salah satu bagian. Belum lagi berhadapan dengan umat, begitu banyak umat dengan latar belakang yang sungguh berbeda. Ya, kalau kita di Indonesia, ya ada dari timur sampai di barat ada, dari utara sampai selatan ada.
dengan berhadapan sekian banyak orang kalau kita dalam tanda petik tidak bisa menyamakan semua, tetapi juga kita tidak dapat menerima semua begitu saja, mengikuti semua begitu saja apa yang dikehendaki. Nah, ini persoalan-persoalan yang begitu berat dalam kehidupan penggembalaan. Ya, kalau dalam penggembalaan misalnya ayam atau sapi atau kerbau atau domba, sang gembala itu bisa main kayu, tidak masalah. Paling ternaknya itu berteriak satu kali, setelah itu lari mengikuti kawanan ternak yang lain. Tetapi kalau berhadapan dengan manusia, tidaklah mungkin begitu. Kadang-kadang ketika pastor sudah bicara sedikit agak nada tinggi, sudah dicapmi pastornya koro-koroang. Kalau pastornya diam-diam, dibilang lagi tidak peduli. Ya, serba salah. Tetapi bahwa kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan atau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya kira persis apa yang disampaikan dan juga dilaksanakan oleh Yesus yang dihadapi. Kita percaya bahwa tidak ada hal yang salah, yang keliru yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi ternyata tidak semua orang dapat menerima segala kebenaran yang ia lakukan. Tidak dapat diterima semua orang sebagai suatu kebenaran. Ada saja yang selalu mempersalahkannya. Kalau dalam bacaan pertama kita dengarkan bagaimana Yesus ditolak dan sebagai kesaksian dari para rasul bahwa Yesus yang mereka buang telah menjadi batu penjuru. Apa yang benar yang dilakukan oleh Yesus tidak benar di mata mereka, tetapi oleh para murid. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus itulah yang benar, dan mereka sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi saksi atas kebenaran-kebenaran yang telah diperjuangkan, yang telah ditunjukkan, yang telah diteladankan oleh Yesus kepada para rasul dan kepada murid-murid yang lain. Dan Yesus sendiri memberikan kekuatan kepada mereka. Dan itulah yang memberikan mereka semangat, keberanian untuk sungguh terus-menerus memberikan kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di minggu panggilan ini tentu kita juga semakin diingatkan, disadarkan bahwa kita yang berjuang bersama mencari kebenaran di dalam Kristus, di dalam iman kita masing-masing, tentu membutuhkan seorang gembala yang terus-menerus mendampingi kita, menggembalakan kita, yang bersiara di muka bumi ini, selain dari gembala yang baik yang adalah Kristus. Para pastor adalah alter Kristus, atau bahasa sederhananya dikatakan Kristus-Kristus yang lain, yang tentu saja menjadi gembala-gembala yang lain yang menggembalakan umat. Tetapi kita tetap sadar bahwa para pastor adalah manusia yang biasa. Karena itulah gereja senantiasa mendorong segenap umat untuk terus-menerus berdoa agar para pastor, para gembala-gembala lain ini tetap diberikan kekuatan, tetap diberikan keberanian untuk menjadi gembala-gembala yang baik, mendampingi kita, menggembalakan kita umatnya, agar kita
sungguh dapat disatukan sebagai satu kawanan untuk menerima keselamatan dari Sang Gembala yang baik. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam doa-doa kita sempatkan berdoa untuk para pastor, para suster, para frater, para calon-calon imam atau calon-calon pastor yang sementara menjalani atau menuntut ilmu, mempersiapkan diri untuk menjadi gembala-gembala, dan juga bagi anak-anak kita, anak-anak dari segenap umat. Kita berdoa bagi mereka agar mereka tergerak untuk juga mau terlibat di dalam tugas penggembalaan, tugas pelayanan di dalam gereja. Kita bersyukur bahwa akhir-akhir ini kalau kita lihat di seminari menengah, seminari tinggi di keuskupan kita, semakin meningkatlah anak-anak muda untuk mau bergabung, mempersiapkan diri untuk menjadi imam. Semoga anak-anak kita sungguh terus-menerus dapat terbangun dengan baik karena doa-doa kita menanggapi panggilan dari Allah, dan semoga pada akhirnya mereka terpilih untuk menjadi gembala-gembala di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kawanan domba-domba, agar kita sungguh-sungguh dapat bersama-sama menikmati kemuliaan Allah dalam satu kawanan yang sama. Semoga demikian. Amin. Mari kita tanggapi sabda Allah ini dengan bersama-sama mendoakan doa iman kita syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Segala kebutuhan kita diperhatikannya, maka marilah menghadap kepadanya penuh kepercayaan dengan perantaraan Yesus Sang Gembala baik. Maka marilah berdoa kepadanya, tunjukkanlah kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja menjadi gembala-gembala yang baik, yang mengenal domba-domba mereka dengan nama mereka masing-masing, serta melayani mereka dengan kasih tanpa pamrih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang terpanggil untuk mengabdi Allah secara khusus, ya Bapa, semoga mereka yang Kau panggil secara khusus mengikuti panggilan-Mu untuk membina jemaat Tuhan di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi semua gereja, ya Bapa, semoga semua gereja bersatu menjadi satu kawanan, bersatu dalam kasih, serta dituntun oleh satu gembala, Yesus Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Tunjukkanlah kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang tidak tahu untuk apa mereka hidup, ya Bapa, semoga mereka yang hidupnya belum terarah, Kau pertemukan dengan orang yang memberi hati kepada mereka dan menyadarkan mereka akan kasih Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini dan bagi semua jemaat Kristiani, ya Bapa, semoga nama Yesus Kristus bukanlah kata yang tak berarti di antara kami, melainkan nama yang mempersatukan dan membangun kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Sembari pula kita juga menyampaikan intensi atau permohonan pribadi kita. Dan kita juga bersyukur bersama dengan Saudari Aprilia Putri yang bersukacita merayakan ulang tahunnya yang ke-21 pada hari ini. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mengingat akan saudara-saudari kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, yang meminta kami bantu dengan doa. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, semoga dengan penuh kasih Engkau tetap menuntun mereka dalam segala harapan dan kerinduan mereka untuk kehidupan mereka masing-masing. Biarlah tangan kasih-Mu tetap menyertai dan menuntun mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Terlebih bagi anak kekasih saudara kami Aprilia Putri yang boleh mengalami sukacita dan kebahagiaan oleh karena rahmat-Mu yang tetap Engkau nyatakan baginya. Engkau telah menuntunnya dalam seluruh perjuangan hidupnya hingga pada usianya yang ke-21. Dan tentu kami juga memohon agar Engkau tetap menyertai dan memberkatinya dalam seluruh kehidupan selanjutnya, khususnya dalam cita-cita hidupnya. Terlebih kami mohon agar penyertaan dan berkat-Mu Engkau nyatakan baginya di dalam perjuangannya menuntut ilmu pengetahuan. Kiranya Engkau memberikan pikiran yang jernih agar dapat sungguh-sungguh menuntut ilmu dengan baik, yang kelak ia dapat pakai untuk mengembangkan kehidupannya, dan moga-moga juga dapat ia pakai melayani sesama dalam kehidupannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Tuhan Allah, Engkaulah Bapa kami, Engkau mengasihi kami. Dengarkanlah permohonan-permohonan kami demi Putra-Mu, sebab Dialah penuntun dan gembala kami selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Sang Kristus sudah bangkit, cerahlah dunia, memancar dari salib, cahaya benderang.
Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga kami semakin menyadari betapa besar pengorbanan putra-Mu bagi kami, sehingga kami pun berani untuk berkorban demi sesama, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, Minggu Paskah yang keempat dan juga hari Minggu Panggilan yang ke-58, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat.
Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut memberikan kita kehidupan yang kekal. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita doakan bersama doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu.
Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kuatkanlah iman dan harapan kami akan hidup kekal yang merupakan buah dari pengorbanan putramu. Tuntun pula kami dalam tugas pelayanan serta kesaksian kami masing-masing, sehingga kami sungguh dapat semakin menjadi gembala-gembala yang baik dalam kehidupan kami masing-masing, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Turunlah, berkatalah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat.